Kalau ada perkara baru, jangan terjebak pada judul, tapi harus lihat konten isi. Kesimpulan bid'ah tuh biar gampang. Dari dua definisi itu, kesimpulannya biar kita mudah memahami, jangan lihat judul. Ada namanya minyak babi cap onta, ada namanya minyak onta cap babi. Cap itu artinya judul. Minyak babi cap onta. Menurut saudara, halal apa haram? Haram. Cap onta. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa iyyaka wa muhdatsatil umuri wa mukhtalafatil ara'i, dan jauhilah olehmu akan segala yang diadakan daripada perkara-perkara dan perselisihan pemikiran-pemikiran. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka sungguh bersabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Tiap-tiap yang diada-adakan yaitu namanya bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah yaitu sesat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa alaihi rad. Barang siapa mengada-adakan ia fi amrina pada agama kami, hadha ini, ma laisa minhu akan sesuatu yang tidak ada dalil daripada agama kami, fahuwa alaihi radd, maka dia perkara itu atasnya yaitu ditolak. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, moga cukup waktu. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kajian kita berbicara tentang mafhumul bid'ah indal ulama, pengertian bid'ah menurut para ulama Islam. Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, wa iyyaka wa muhdatsatil umur wa mukhtalafatil ara'i. Awas muslim, jangan sampai terjebak pada perkara-perkara yang diada-adakan. Jangan sampai terjebak pada pemikiran dan aliran-aliran yang banyak simpang siur di dalam akidah maupun di dalam ibadah. Singkatnya, awas muslim, jangan sampai terjebak
pada perkara bid'ah. Bid'ah ada dua pengertian. Yang pertama, bid'ah menurut bahasa. Yang kedua, bid'ah menurut terminologi agama. Secara etimologi, bid'ah maknanya al-ikhtira' min ghairi misalin sabiq. Imam Syatibi di dalam kitab usul fiqhnya Al-Muwafaqat juga menulis seperti demikian. Bid'ah secara bahasa adalah mengadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Bikin apa aja yang belum ada contohnya dulu. Namanya bid'ah menurut bahasa. Maka di dalam Al-Quran, Syekh Nawawi Al-Bantani aja pada surat Al-Baqarah menyatakan pada firman Allah, badi'us samawati wal ard. Badi', Allah itu badi', membuat bid'ah langit dan bumi. Apa itu? Mencipta langit tanpa tiang yang enggak ada contoh sebelumnya. Maka badi', sesuatu yang menakjubkan. Di antara asma Allah Al-Badi', yang mencipta tanpa contoh sebelumnya. Ini bid'ah menurut bahasa. Kedua, bid'ah dalam terminologi agama ada dua hal pengertian yang ditempuh oleh ulama, dan ini Imamul Haddad menuliskan dua-duanya. Saking alim kabirnya Imamul Haddad, dua hadis ditempuh. Kita tidak bisa dikit-dikit bid'ah sebelum ditasawurkan terlebih dahulu. Sebelum kita mentasdik tentang bid'ah. Karena kata Imamul Akhdari di dalam kitabnya Sulamul Munawwaraq, kitab mantiq, idraku mufradin tasawwuran ulim wadarku nisbatin bitasdiqin usim. Mengerti lafad mufrad namanya dalam ilmu logika tasawur, sedangkan wadarku nisbatin bitasdiqin usim, mengerti nisbah kalamiah bainal mawdu' wal mahmul ala wajhil id'an, namanya tasdiq. Mengerti hubungan antara subjek, predikat, objek, itulah baru disebut dengan tasdiq. Dan orang tidak bisa mentasdik sebelum mentasawurkan terlebih dahulu. Bid'ah, saudara, dalam pandangan ulama ada dua pengertian. InsyaAllah dalam berbagai literatur yang mereka tulis mesti bakal mengerucut pada dua. Dalam berbagai kitab apa aja, InsyaAllah. Yang pertama, definisinya bid'ah itu adalah kullu ma lam yu'had fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya bid'ah adalah setiap perkara yang tidak dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi ini mirip dengan definisi secara bahasa. Bila secara bahasa definisi bid'ah adalah perkara yang tidak ada contoh sebelumnya, maka dengan definisi agama seperti ini, setiap perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sebelumnya, belum ada contohnya. Dari zaman Nabi belum ada.
Definisi bid'ah seperti ini yang diungkapkan oleh seorang ulama besar, tokoh besar dalam madhab Syafi'i, ulama yang bergelar Sultanul Ulama, rajanya ulama di zamannya, nggak ada lagi, paling topnya ulama, yakni Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Dalam kitabnya Qaidul Ahkam yang beliau tulis di akhir kitab itu, bahwa bid'ah adalah kullu ma lam yu'had fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang enggak ada di zaman Nabi, bila ini yang ditempuh, maka bagaimana bila ada persoalan baru yang di zaman Nabi enggak ada, maka ya namanya bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum, sehingga enggak boleh. Apa hukum ini? Bid'ah. Salah dia, salah. Hukum udah ijma' ulama, ada 5. Hukum ada 5. Apa saja yang dilakukan oleh manusia, dari mulai melek mata sampai meremata, apa saja yang ada di jagat raya, enggak bakal lepas dari 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Enggak ada ke-6 bid'ah, enggak ada. Itu nambah-nambahin hukum namanya. Jadi bagaimana kalau ada perkara baru? Maka bila ada ditemukan perkara baru sesudah Nabi enggak ada, maka namanya, sebutannya bid'ah. Lalu hukumnya bagaimana? Oleh karena hukum itu ada 5 dalam Islam, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, maka setiap perkara baru harus mengacu kepada hukum yang ada. Artinya bila ada perkara baru sesudah zaman Nabi, sebutannya bid'ah. Lalu apa hukumnya? Maka harus dikembalikan kepada kaidah hukum yang ada dalam Islam. Maka bila perkara baru ini masuk pada kaidah wajib, namanya bid'ah. Bid'ah wajib. Perkaranya bid'ah, hukumnya wajib. Bila masuk pada barang yang haram, maka namanya bid'ah haram. Bila masuk pada yang makruh namanya, bila masuk pada yang sunnah namanya bid'ah sunnah. Bila yang masuk pada yang mubah namanya bid'ah mubah. Begitu. Karena bid'ah sebutan sesuatu yang kagak ada di zaman Nabi. Kalau pakai definisi ini yang Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam sampaikan, nampaknya yang ngaji nih, saya mau tanya, yang ngaji ini, yang ngaji ini di zaman Nabi udah ada belum nih? Hah? Muka bid'ah. Emang apa? Muka yang kagak ada di zaman Nabi. Mana perkara baru yang gak ada di zaman Nabi? SD, SMP, SMA, sanawiyah, ibtidaiyah, universitas, kagak ada tuh di zaman Nabi. Kagak ada. Mobil, motor, handphone, begitu. Baju koko, Almia, apa Shopee itu dagangnya, apa namanya? Apa namanya? Napi, kagak ada di zaman Nabi ya. Kagak ada. Amu, ya kagak ada zaman Nabi, kagak ada. Tinggal lihat ini masuknya kemana, begitu. Masuknya kayak ngarang kitab nih. Hadis nih sahih,
Ini hadis ini dhaif, hadis ini hasan. Nggak ada zaman Nabi, nggak ada di zaman Nabi. Ini sahih, nggak ada ilmu mustalah hadis di zaman Nabinya, nggak ada. Tapi dasarnya nanti ada, ntar kita terangi. Kayak Quran dikasih barisan, zaman Nabi nggak ada. Quran kasih barisan, boro baris, titik nggak ada. Biar kita paham. Quran tuh titik, ba titik 1 di bawah, kagak ada. Tak titik 2 di atas, enggak ada di zaman Nabi. Sejarahnya yang pertama kali muncul titik sesudah Khalifah Ali bin Abi Thalib udah wafat, Khulafaur Rasyidin, muncul namanya titik. Nama yang idenya dari Yahya bin Ya'mur, murid Imam Ali. Kasih titik, ini bak titik 1 di bawah. Dia tuh punya ide. Dulunya nggak ada, kagak ada titik-titik gitu, nggak ada. Lama ada raja namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kasih baris, ini fathah, ini kasroh, ini dhammah, ini dhammatain, ini kasrotain, ini fatatain, ini syiddah, tasdid. Kalau ini lebih nggak ada lagi, lebih belakangan. Jadi Quran di zaman Nabi tidak ada titik, tidak ada baris. Maka titik dan baris ini namanya bid'ah. Menurut definisi ini bid'ah. Nah, bid'ah apa entar? Kita bedah. Setuju enggak Qurannya dibalikin kayak zaman Nabi, enggak ada titik, enggak ada baris? Saya mau tanya, setuju enggak? Saya mau tanya ngaji ini, setuju enggak? Kenapa? Ya Allah, boro Arab gundul, Arab gondrong masih ribet bacanya. Bener enggak? Ya Allah. Namanya bid'ah wajib buat nolongin orang, begitu. Gimana bacanya? Ya sama seperti huruf kanji. Kita juga kagak bisa baca huruf kanji, coret-coret, coret-coret, coret-coret. Apa itu dibacanya? Kayak begitu. Cuman ada terjemah aja di bawah, gong si pacoy. Oh iya. Ya dibacanya begitu, udah saya percaya udah. Udah ya, kita kagak ngerti huruf kanji. Bahasa Sangsekerta, ular-ular di Jogja tuh banyak tuh. Apa ini kayak ular ini ya? Malioboro. Oh, itu baca Malioboro. Bahasanya. Orang Arab ngerti. Emang bahasanya. Saluki. Bahasa ibunya dia. Tanpa titik, tanpa baris, paham. Orang Arab. Dan Quran bukan buat orang Arab, Muslim sedunia. Kalau nggak kasih titik, nggak kasih baris, ya Allah, kelojotan kita bacanya begitu. Bagaimana ini bacanya? Ada beda sunnah, beda makruh kalau pakai jalur ini. Itu satu. Jadi sehingga bid'ah ada 5. Begitu. Tergantung. Ini apa ini? Bid'ah. Bid'ah apa? Begitu. Maka melihat konten isi. Dengan jalur ini, bid'ah itu melihat konten isi. Kalau konten isinya menjurus pada barang wajib, namanya ma la yatimul wajib illa bi fawa wajib. Barang yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka itu hukumnya wajib. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah haram, bid'ah mubah. Kayak ongol-ongol. Zaman Nabi ada enggak ya? Ongol-ongol. Namanya bid'ah. Ya bid'ah mubah, makanan. Saudara doyan ongol-ongol enggak apa-apa. Enggak doyan yang enggak apa-apa. Enggak dosa, enggak. Gitu. Ongol-ongol. Apalagi cilok. Gitu. Itu satu. 2. Dari sekian banyak yang ditulis oleh ulama, saya mengambil 2 saja. Definisi bid'ah
Ada ulama yang mengambil lebih khusus, lebih spesifik, yaitu definisi yang diungkapkan oleh seorang ulama besar mazhab Hambali, yakni Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Al-Hikam. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, setiap perkara yang tidak ada dalil dari Nabi, dari agama. Jadi definisi ini lebih spesifik dibanding tadi. Kalau tadi Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, bid'ah itu perkara baru. Terus bagaimana perkara baru ini? Ya hukumnya bagaimana? Maka hukumnya dilarikan pada 5 hukum yang ada dalam Islam. Karena ini sebutan, bukan hukum. Bid'ah adalah mahkum alaih, bukan hukum. Kata Imam Ibnu Rajab, ini 2 nih, dan ini diangkat oleh Imamul Haddad 2 hadis. Yang pertama, kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa wa an alaihi, di sini tulisannya alaihi rad. 2 hadis dari 2 ini memunculkan 2 pengertian. Kalau bilang kullu muhdatsatin bid'ah, pokoknya yang baru aja namanya bid'ah. Itu Nabi juga dasarnya dalam Sahih Muslim. Ibnu Rajab bilang yang namanya bid'ah itu perkara yang tidak ada dalil dalam agama, yang nggak ada dalilnya. Dari definisi ini lebih spesifik, lebih mengerucut bid'ah, sehingga dibatasi pada yang dilarang-larang saja. Tuh gitu. Bila tadi bid'ah wajib, nggak usah dikomentari tuh gitu. Ada orang nggak demen sama speaker, aspek. Zaman speaker nggak ada zaman Nabi, nggak ada. Kagak ada, kata dia. Speaker nggak ada. Tapi saya lihat pakai kacamata. Padahal speaker sama kacamata sama. Fungsinya untuk memperbesar. Bila speaker memperbesar suara, bila kacamata memperbesar huruf, sama-sama memperbesar. Pakai kacamata boleh, speaker nggak boleh. Ini bagaimana? Tapi TV punya, speaker beda, usah gitu. TV di rumah ada, handphone punya. Kalau handphone ada kan zaman Nabi begitu. Jadi kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bid'ah itu perkara yang tidak ada dalil dari Nabi, dari agama. Bila ini definisi, maka bid'ah udah nggak ada pembagian. Bid'ah nggak ada yang dibagi-bagi, karena bid'ah udah pengertiannya buruk. Definisi ini, bid'ah udah pengertiannya buruk, udah nggak ada bagian. Karena bid'ah itu perkara yang kagak ada dalil dari Nabi. Dan kita disuruh ikut Quran dan Sunnah. Nah, ngomongin Sunnah ada 2, begitu. Ada Sunnah yang tersurat, ada Sunnah yang tersirat. Ada ajaran agama itu tersurat, tersurat itu tertuang langsung dari Nabi. Ada ajaran itu tersirat, namanya disebut sunnah mustanbatoh, ajaran yang tersirat. Ulama memunculkan menjadi tersurat. Jadi eksplisit dan implisit. Jadi yang namanya perkara bid'ah adalah sudah menjurus kepada yang dilarang. 2 definisi ini kelihatan berbeda hanya pada pintu masuk. Pada esensi sama.
Dua-duanya enggak beda. Dua-duanya intinya lihat ada dalil apa kagak. Kalau yang pertama secara umum pokoknya bid'ah itu sebutan, jangan hukum ya, begitu. Pokoknya hukumnya apa? Bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, bisa mubah. Kalau yang kedua ada dalilnya enggak? Ada. Kalau ada bukan bid'ah. Namanya sunnah mustanbatoh. Kalau mau disebut bid'ah, disebutlah bid'ah hasanah. Itu sunnah mustanbatoh. Kalau tidak ada dalil, namanya bid'ah. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Haddad dari dua hadis yang ada. Nabi itu udah pidato. Setiap pidato Nabi ini sebetulnya sudah memberi gambaran dalam setiap pidato-pidatonya Rasulullah, supaya kita orang jangan sampai salah dalam memahami agama. Dalam memahami agama. Kata Nabi nih dalam pidato, amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat An-Nasa'i wa kullu dhalalatin finnar. Nabi pidato, sebetulnya kalau orang teliti betul pidato Nabi ini enak hidupnya, nggak ribut di masyarakat. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Kata Nabi, selanjutnya sesungguhnya yang paling benarnya kalam adalah Al-Quran. Kalam Allah udah Quran, peganglah itu Quran. Sebab Quran asdaqal hadis wa khairal hadiyu hadiyu Muhammadin. Kata Nabi, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad, yakni hadis. Quran, hadis, Alkitab, as-sunnah. Nabi udah kasih dasar. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha. Kata Nabi, perkara yang paling buruk adalah perkara yang diada-adakan. Yang ini Imamul Haddad kata, wa iyyaka wa muhdatsatil umur. Perkara yang buruk, yang jelek, yang diada-adakan. Apa yang diada-adakan? Yang baru. Apa yang dimaksud perkara baru? Yang tidak sesuai dengan satu, asdaqal hadis Quran, dua, tidak sesuai dengan as-sunnah. Itu begitu. Itu disebut syarrul umur. Ini kalimat ini enggak terpisah. Orang artikan terpisah dengan kalimat sebelumnya. Apa aja kalau mendengar sepotong mesti rusak. Apa ya? Sepotong doang mesti rusak. Orang-orang tuh yang rusak karena mesti sepotong mendengarnya. Namanya disebut melihat pakai telinga. Mesti rusak. Segala sesuatu harus utuh. Enggak utuh enggak bisa. Perkara baru buruk. Nah, apa itu perkara baru ini? Di hadis ini yang tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti As-Sunnah. Begitu, mengikuti As-Sunnah.
Makanya kata Imam Syafi'i, ulama besar, hafal Quran umur 7 tahun 30 juz, umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang isinya 4.000 lebih, dihafal itu di luar kepala, usianya baru 10 tahun, umur 15 tahun jadi profesor, begitu, termuda, udah dakwah kemana-mana, nanya sama gurunya, udah jawab aja sendiri, nggak usah pakai nanya-nanya sama saya, ente udah pinter ini, begitu, jawab aja, umur 15 tahun. Gitu, kita mah belum jelas itu umur 15 tahun tuh lagi di mana, itu ngambil-ngambilin mangga orang, jangan-jangan nggak jelas itu. Ini udah luar biasa. Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i itu dijelaskan dalam kitab beliau Ar-Risalah, kullu ma uhdisa walam yukhalif kitaban aw sunnatan fahuwa bid'atun mahmudah. Kata Imam Syafi'i, setiap perkara baru tidak menyalahi yang baik-baik, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi ijma' ulama, tidak menyalahi kaul sahabat, namanya disebut bid'ah yang terpuji, yang bagus. Namun kullu muhdatsatin wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au asaran fahuwa bid'atun dhallah. Setiap perkara baru namun menyimpang dari Al-Quran atau dari hadis atau dari ijma' atau dari qaul sahabat, namanya bid'ah, sesat. Sebab Nabi mengata wa syarrul umur muhdatsatuha. Begitu. Jadi singkatnya dari dua definisi ini prinsipnya sama. Baik Imam Ibnu Rajab Al-Hambali definisi kedua tadi bid'ah, maupun definisi pertama Imam Izzuddin Ibn Salam, maka pintunya berbeda, dalamnya sama. Yang namanya bid'ah perkara yang kagak ada dasarnya dalam agama. Begitu. Sehingga singkatnya, biar jangan sampai salah, kalau ada perkara baru, jangan terjebak pada judul. Begitu. Jangan terjebak pada judul, tapi harus lihat konten isi. Jangan lihat dari judul, tapi lihat dari konten isi. Sehingga kesimpulan bid'ah tuh biar gampang. Dari dua definisi itu kesimpulannya biar kita mudah memahami, jangan lihat judul, lihat isinya. Apa itu? Jangan terjebak judul, lihat isi. Begini, biar gampang. Ada namanya minyak babi cap onta, ada namanya minyak onta cap babi. Asal saudara paham ini, saudara hidup enak. Ada minyak babi cap onta, ada minyak onta cap babi. Cap itu artinya judul. Minyak babi cap onta, menurut saudara
halal apa haram? Haram. Cap onta. Yang bener nih. Minyak babi halal apa haram? Dari mana? Isi. Kan cap onta. Oh, minyaknya minyak babi. Ada namanya minyak onta cap babi. Hah? Hah? Halal. Cap babi. Cap babi. Oh, jodol. Isinya minyak onta. Asal kita paham ini, kita paham mana bid'ah, mana bukan. Pahami ini. Begitu. Ada kalimat yang menyesatkan, nampaknya benar. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya benar, tapi ini menyesatkan karena tujuannya lain. Pakai pertanyaan kayak begini, ada contohnya enggak dari Nabi? Begitu. Emang ada di zaman Nabi? Begitu. Emang ada di zaman Nabi? Dia mikir, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Bid'ah. Iya, itu dia. Kayak model ente nih zaman Nabi enggak ada. Hidungnya pesek, hitam lagi. Bid'ah ente. Bid'ah. Muka bid'ah. Begitu. Jadi ini kalimat ini. Kalau memang baik, ini kalimat ini. Laukana khairan la sabaquna ilaih. Andai itu baik, sudah dikerjakan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Kalau itu baik, kita mikir, mereka bikin enggak? Enggak, berarti buruk. Begitu. Padahal kalimat ini Yahudi punya produk. Imamul Ghazali tulis di dalam kitabnya Al-Kasf wa Tabyin, kalimat Yahudi diempankan kepada muslim untuk menggoyangkan akidahnya, diambil untuk menyerang sesama muslim oleh muslim sendiri. Ini yang disebut parah dalam hidup, dan ini yang disebut wa mukhtalafatil ara oleh Imamul Haddad. Jadi laukana khairan, andai maulid itu bagus, la sabaquna ilaih. Mesti sahabat udah bikin. Sahabat bikin enggak? Enggak. Bro, begitu. Dia enggak paham. Padahal makna itu aslinya laukana khairan la sabaquna ilaih. Kalau Muhammad itu benar ajarannya, aslinya nih, maknanya kalimat ini. Kalau Muhammad bin Abdillah, yakni Nabi kita Muhammad SAW itu benar, kata Yahudi, itu Abu Jahal masuk Islam, itu Walid bin Mughirah masuk Islam, begitu. Abu Lahab masuk Islam. Masuk Islam enggak dia? Kagak benar, begitu. Ini dimpanin buat kita. Itu yang menjadikan acak adut, enggak benar. Maka kita jangan terjebak tapi lihat isi. Maka dari sini tuh ulama nggak nyalain kampus. Apa itu kampus? UI, UGM, apalagi dah tuh UP. Yo namanya apa aja, UNAS, apa ya? Nggak disalahin. Apa sih itu? Kampus ya. Oh, universitas ya. Ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Ini beda. Enggak. Isinya apa isinya? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Gak apa-apa. Boleh. Begitu agama. Jadi enggak ribut. Enggak apa-apa. Mobil. Nabi naik mobil enggak? Enggak. Maka daripada bid'ah, naiknya hewan.
Baik kata Korea, gara lu bidah-bidah, gua bikin kuda. Maka ada di Korea mobil kuda, begitu. Karena Nabi naiknya binatang Jepang, gua bikin kijang, begitu. Begitu kijang, begitu. Kijang, begitu. Begitu juga Jepang bikin juga. Nggak mau kalah dari Betawi, Sigra. Ada mobil Sigra itu mobil dari Betawi. Ayo Sigra. Apa Sigra tuh? Buru-buru, cepet-cepet. Sigra. Dari Betawi mobil ini. Begitu, Sigra. Begitu. Nah, ya gitu. Jadi jangan lihat judulnya, lihat isinya. Speaker, oh ini pengeras suara. Zaman Nabi emang nggak ada, tapi orang nih banyak. Zaman dulu alam terbuka, belum banyak gedung, suara gampang. Beduk aja dari ujung perempatan Ciledug nih, sampai Akasia kedengeran kalau Jumat. Bener nggak nih? Panglima ngalamin nggak? Dari Kayu Gede, dari Kayu Gede. Dulu masjidnya di situ Jumatnya di Kayu Gede. Dari Kayu Gede kedengeran. Lah sekarang bukan kagak. Karena udah banyak gedung. Maka kudu dibantu oleh teknik suara. Itu begitu. Maka bir hukumnya apa? Halo. Hukumnya apa? Ntar dulu. Tuh begitu orang kalau ngaji. Gitu. Bir apa ini isinya? Isinya jahe, ini mau halal, bir peletok namanya. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu enggak kemudian langsung nyalahin, enggak dilihat isinya apa. Begitu isinya. Orang maulid isinya apa? Orang sodako, silaturahim, ngaji, baca sholawat. Ini isinya ajaran Nabi semuanya. Enggak apa-apa. Itu begitu. Islam tuh enggak mau. Maulid bid'ah. Cinta Nabi. Enggak, ini mah sunnah. Kalau begitu judulnya cinta Nabi. Ini ributin judul. Isinya sama. Sama. Gitu. Maulid bid'ah, milad kagak. Ini bagaimana ini? Ini namanya dia ribut judul. Kalau muslim yang benar enggak mau ngomongin judul, ngomongin isi. Pakai baju merek apa? Gua gak ngerti merek. Yang penting nutup aurat, nggak nutup sunnah. Begitu aja. Jadi nggak ribet hidup itu. Jangan dibikin puyang. Nanti kita bid'ah semua. Loh, Nabi nggak makan nasi. Nabi nggak makan nasi, makannya kurma. Nabi. Coba aja orang Akasia suruh nyontoh Nabi. Makannya kurma. Habis setengah toples. Ditanya, udah makan belum? Tuh, belum. Kan enggak begitu. Agama tuh enggak kaku. Quran. Di zaman Nabi kagak ada barisan. Ini bidah. Ini enggak. Ilmu. Mala yatimul wajib illa bih fawa wajib. Ngaji Quran ini kudu bisa muslim. Wajib. Cuman alat bantunya. Lebih bid'ah lagi tuh sekarang. Cetakannya Quran. Iqlab. Kuning. Idgham. Ijo. Itu lebih baru lagi. Begitu. Lebih baru lagi. Begitu. Jadi enggak begitu dalam agama, enggak. Agama tuh enggak kaku. Jadi singkatnya, kata Imam Haddad, awas jangan terjebak pada perkara bid'ah. Kenapa? Apa tuh perkara bid'ah? Perkara yang tidak punya dalil dari Nabi. Enggak ada dalil. Enggak ada dalil. Begitu. Dari Nabi. Enggak ada dalil. Bukan enggak ada contoh. Enggak ada dalil.
Jangan kalau ditanya, dicontohin gak sama Nabi? Jangan. Sunnah ada 3. Sunnah ada 3. Ada sunnah yang diucapkan Nabi, ada sunnah yang dicontohin Nabi, ada hadis tuh yang diakui Nabi. Kalau pengen dicontohin doang, dikit ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu ada 3. Ada yang dicontohin, ada yang diperintahkan enggak dicontohin, ada yang diakui, diperintahkan enggak, secara tersurat, dicontohin enggak, tapi diiyakan nama Nabi, diiyakan nama Nabi. Bilal sholat syukur wudu, Nabi enggak nyuruh, ente kerjain syukur wudu, habis wudu sholat ente kerjain, enggak. Nabi contohin, enggak juga. Tapi Bilal kerjain terus. Kerjain terus. Sampai Nabi nanya, amalan apa Bilal yang ente paling demen dalam Islam? Ku dengar suara sandalmu di surga. Ente punya amalia luar biasa. Bilal bilang, apa ya Nabi? Yang nggak ada, kecuali saya itu demen dalam Islam ini, kalau habis wudhu sholat, bukan sholat wajib, sholat aja. Ini dia diakui sama Nabi, sholat bagus, sholat bagus. Begitu. Taraweh, Sayyidina Umar tuh karyanya berjamaah taraweh tuh. Zaman nabinya dulu kayak qobliyah dohor masing-masing. Baru di zaman Sayyidina Umar baru ada taraweh berjam. Tuh baru berjamaah doang tuh. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Di zaman Sayyidina Umar. Itu namanya perkembangan, judulnya. Isinya taraweh juga, yang dibuat oleh Sayyidina Umar, kebersamaan, berjamaah. Baru sampai berjamaah doang, baru di zaman Sayyidina Umar. Perkembangannya kultum itu lebih baru lagi tuh. Habis taraweh apa? Kultum. Emang zaman Nabi habis taraweh ada kultum, kuliah 7 menit, padahal 14 menit. Udah bohong nih, kultum. Maka daripada bohong saya nyebut kulkas, kuliah ringkas. Gitu. Nasihat ringkas aja. Kulkas malam, kuliah ringkas di malam hari. Begitu. Kalau ringkas mau 1 menit, 2 menit, mau 1 karakter, 2 karakter, terserah. Yang penting ringkas. Daripada kultum 7 menit bohong, begitu. Gitu, nggak mau bohong, kulkas. Begitu. Jadi harus dilihat. Habis kultum, kotak kamal. Itu baru lagi tuh. Bid'ah kotak kamal. Kotak jalan. Tanya, zaman Nabi ada kotak jalan enggak? Itu kalau pengurus bid'ah, itu bakal melotot pengurus masjid. Jadi enggak kayak gitu-gitu amat, begitu. Jadi memahami sesuatu itu bukan judul, tapi isinya. Dan ini yang paling pokok di dalam kajian bid'ah. Makanya Nabi bilang, man ahdasa fi amrina hada, siapa orang yang mengadakan hal baru yang tidak ada dalil dalam agama, namanya bid'ah. Berarti bila ada orang membuat hal baru yang kagak ada di zaman Nabi, yang Nabi enggak kerjakan, yang sahabat enggak kerjakan, andai begitu, tapi ada dalil dari Nabi,
ada sandaran dalil dari Nabi, namanya bukan bid'ah, namanya sunnah mustanbatoh, ajaran Nabi yang tersurat dimunculkan menjadi tersirat. Andai disebut bid'ah, maka disebutlah bid'ah hasanah. Apa sih bid'ah hasanah? Itu tadi, bid'ah judulnya, hasanah isinya. Judulnya baru, isinya dari dulu, dari zaman Nabi. Judulnya baru, kayak tahlilan. Ini sholat jenazah, ini ada mayit, sholatin, sholat mayit. Ini saya kasih contoh, sholat mayit. Sholat mayit berapa kali takbir? 6 apa 7? 4. Takut bid'ah lagi nih 7 ini. Berapa? 4. Takbir pertama baca apa saudara? Fatihah. Fatihah itu Quran bukan? Quran. Baca Fatihah, Quran, Fatihah. Ayat Quran. Orang nggak percaya kalau Fatihah bukan Quran, kafir. Karena itu bagian Quran. Quran yang dibaca ini untuk siapa? Oleh yang sholat ini. Untuk siapa? Untuk mayit. Yang di depannya ini mayit bukan? Apa tuh mayit? Apa tuh mayit? Iya, apa tuh orang mati? Iya, jenazah tuh apa jenazah? Yang udah kagak ada nyawanya namanya mayit. Yang kagak ada nyawa, yang di depannya nih ada nyawanya enggak? Enggak ada. Namanya mayit. Quran dibaca untuk mayit. Fatihah tuh Quran bukan? Dibaca untuk mayit. Boleh enggak? Boleh. Kalau enggak boleh, nuduh Nabi kagak baca Quran lagi sholatnya. Enggak benar dia. Itu Fatihah doang, nama juga sholat mayit. Maka sesudah sholat kan udah dikubur mayitnya. Fatihah sama Yasin sama Kulhu 3 kali, sama Al-Falaq sama Nas. Lagi Fatihah doang aja boleh? Fatihah doang boleh, biar tahu. Begitu tuh sama. Nyampe enggak kira-kira itu yang orang sholat mayit itu Nabi tuh nyolatin tuh, nyampe enggak kira-kira? Dia nyampe yo. Kalau kagak nyampe jangan baca Fatihah, kan Quran. Begitu, ulama tuh begitu. Habis Fatihah, baca takbir kedua baca apa? Sholawat. Baca sholawat. Sholawat itu apa sih? Zikir. Maka baca la ilaha illallah, baca tasbih, baca sholawat. Tuh itu isinya tuh. Orang tahlilan. Begitu isinya tuh, itu isinya. Itu sama. Dibacakan untuk apa? Mayit. Boleh? Iya boleh, itu sholat boleh. Yang ketiga apa itu? Doa. Doa apa? Bagaimana doanya? Allah maghfir lahu waramu. Kira-kira nyampe enggak? Kalau enggak nyampe sia-sia yang dikerjakan oleh Nabi itu. Enggak usah sholatin. Gitu. Nah, itu baru doa arwah namanya. Itu udah nyusun. Tahlilan itu dari begitu. Kalau tahlilan enggak boleh, enggak perlu sholatin. Ini masalahnya Nabi ini duduk kayak begini, nggak ada ongol-ongol, 3 hari nasi uduk, terus ada sembakonya bohong, judulnya 9, bahan pokok cuma ada 3 doang. Mestinya kan tibako, ya kan? 3 bahan pokok, dan 3 sembako, bohong nggak? Ini bid'ah lagi nih. Jadi enggak begitu agama. Jadi agama tuh nggak lihat judul, lihat isi apa kayak ibu-ibu nih arisan. Nabi arisan gak ya? Bid'ah, neraka? Ya nggak begitu. Apa sih arisan? Ini orang silaturahim biar mempererat kekeluargaan. Oh, silaturahim, iya. Terus kadang baca Quran, kadang ada pengajian. Bagus. Begitu. Kata ulama, bid'ah hasanah. Judulnya baru ini arisan, tapi isinya dari dulu, silaturahim ini dari dulu. Bid'ah hasanah. Begitu.